Nah, teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini, saya bisa melakukan pinjaman uang hingga Rp3.400.000 walaupun saya baru membuat akun. Untuk teman-teman yang ingin meminjam uang seperti saya di aplikasi ini, simak video ini sampai selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Rival Official. Jadi di video kali ini, kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair walaupun kita baru membuat akun. Yang pastinya aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal. Pinjaman online yang akan saya rekomendasikan kali ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah. Yang pastinya aplikasi pinjol ini belum terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online di pinjol ilegal atau fintech ilegal dan tidak ingin membayar pinjaman kalian, tidak perlu takut. Karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Mungkin masih ada juga teman-teman di sini yang takut meminjam uang di aplikasi pinjaman uang online ilegal karena memikirkan DC lapangan. Nah, dari video-video yang sudah saya bagikan terkait pinjaman uang online ilegal, banyak sekali teman-teman yang masih bertanya, baik itu lewat kolom komentar ataupun DM Instagram, yang bertanya apakah aplikasi pinjaman uang online ilegal memiliki DC lapangan. Jawabannya, pinjol ilegal tidak memiliki DC lapangan. Sekedar informasi saja bahwa legalitas aplikasi pinjaman online di Indonesia yang resmi berizin harus terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Itu merupakan legalitas pinjaman uang online di Indonesia. Sebelum saya perlihatkan aplikasi pinjaman online langsung cair yang akan saya rekomendasikan kali ini, saya akan buka laman resmi dari Kominfo untuk memastikan apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman online kita di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Kemudian saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman online ilegal yang akan kita bahas kali ini. Selanjutnya, saya akan buka laman resmi dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melihat apakah aplikasi yang akan saya rekomendasikan kali ini benar terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Karena sampai dengan saat ini masih banyak aplikasi pinjol yang menempelkan logo OJK ke aplikasi atau iklan mereka, padahal mereka ilegal. Untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi ini, pastinya sangat mudah dan tanpa ribet, karena gampang sekali untuk mendapatkan dana darurat untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari. Kalian bisa mengajukan pinjaman di aplikasi ini. Sekarang kita masuk ke laman resmi dari Kominfo untuk melihat apakah benar kita tidak perlu membayar pinjaman online di pinjol ilegal. Nah, kita sudah masuk ke laman resmi dari Kominfo di kominfo.go.id dengan judul Kominfo Jangan Takut Diteror Debt Collector Fintech Ilegal. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Samuel Abrijani Panggarapan, Dirjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang fintech ilegal, membawa kasus ini ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti, karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan, agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Kemudian kita akan lihat informasi yang diterbitkan di tribunnews.com dengan judul Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Kita scroll aja ke bawah. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, Samuel Abrijani Panggarapan menyatakan, masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya, perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu, kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Nah teman-teman, kalian sudah lihat bahwa kita bisa dapatkan pinjaman uang online yang banyak di dalam aplikasi pinjol ilegal tanpa perlu dikembalikan. Karena berdasarkan informasi atau himbauan dari Kominfo, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke fintech ilegal tak perlu dikembalikan. Oke, sekarang saya akan perlihatkan aplikasi pinjaman uang online yang akan saya rekomendasikan kali ini. Jadi aplikasinya adalah pinjaman khusus uang kilat. Nah, aplikasi ini tentu saja bisa memberikan kita pinjaman uang dalam waktu yang singkat dengan persyaratan yang sangat mudah. Aplikasi ini telah di-download lebih dari 100.000 orang
dan telah mendapatkan 4,5 bintang dari 10.000 ulasan. Nah, sekarang kita akan memastikan apakah aplikasi pinjaman khusus ini telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Berikut ini daftar perusahaan fintech lending yang telah terdaftar di OJK pertanggal 3 Januari 2022. Dan sampai dengan saat ini, ada sebanyak 103 aplikasi pinjaman uang online yang telah terdaftar di OJK, yang artinya ada sebanyak 103 aplikasi pinjol yang legal resmi berizin. Sekarang kita lihat apakah aplikasi pinjaman khusus telah terdaftar di OJK atau belum terdaftar. Dimulai dari aplikasi Dana Mas, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Kimo, Toko Modal, Uang Teman, dan masih banyak lagi. Kita scroll aja ke bawah. Oh ya, buat teman-teman di sini pastinya masih ada yang belum memahami bahwa legalitas aplikasi pinjaman online Indonesia itu harus terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi aplikasi pinjol harus terdaftar di OJK. Kalau belum terdaftar di OJK, artinya aplikasi pinjol tersebut adalah pinjol ilegal. Guys, kita lihat di sini sudah sampai ke urutan terakhir, tidak ada aplikasi pinjaman khusus, yang bisa membuktikan bahwa aplikasi pinjaman khusus adalah aplikasi pinjol ilegal. Dan kalau ilegal, berdasarkan himbauan dari Kominfo, kita bisa pinjam uang sebanyak-banyaknya tanpa perlu dikembalikan. Kita akan lihat beberapa kelebihan di dalam aplikasi ini. Nah, yang pertama, pengajuan hanya butuh KTP. Jadi dengan KTP saja, kalian bisa dapatkan pinjaman sampai dengan 5 juta rupiah langsung cair. Kemudian jumlah limit kredit yaitu Rp800.000 sampai dengan 5 juta rupiah. Dan pinjaman di sini sangat fleksibel karena kalian bisa memilih berapa jumlah pinjaman yang ingin kalian pinjam, yaitu mulai dari Rp800.000 sampai dengan 5 juta rupiah, tergantung limit pinjaman yang kalian dapatkan. Kemudian aman dan terpercaya. Kita sudah memastikan bahwa aplikasi ini belum terdaftar di OJK, makanya jika teman-teman ingin ajukan pinjaman uang online dalam aplikasi ini, kalian sudah harus mengamankan data pribadi kalian. Oke, ini saja beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini. Kita akan coba intip sedikit untuk tentang aplikasinya. Nah, di sini detail produk pinjaman mulai dari Rp800.000 sampai dengan 5 juta rupiah, dengan jangka waktu pinjaman atau tenor pinjaman 91 hari sampai dengan 180 hari. Untuk suku bunga, untuk tahunan itu 18% dan untuk harian itu di 0,05%. Kemudian di sini ada simulasi pinjaman, teman-teman bisa pelajari sendiri. Kita scroll aja ke bawah. Kita akan melihat izin akses apa saja yang diminta oleh aplikasi ini. Nah, aplikasi ini meminta izin akses kamera, kemudian izin akses kontak, artinya semua kontak yang ada di handphone kalian bisa mereka ambil, kemudian izin akses lokasi, kemudian izin akses ponsel, panggilan masuk, panggilan keluar juga bisa mereka ambil, dan yang terakhir izin akses penyimpanan, artinya foto dan video yang ada dalam galeri kita bisa juga mereka ambil. Makanya jika teman-teman ingin mengajukan pinjaman uang online di aplikasi pinjol ilegal, kalian sudah harus mengkondisikan data pribadi kalian agar tidak disalahgunakan oleh aplikasi pinjol ilegal. Oke, sekarang saya akan buka aplikasi pinjaman khusus untuk memperlihatkan bagaimana proses pengajuan pinjaman online di dalam aplikasi ini. Nah, di sini ada beberapa informasi yang kalian bisa baca terlebih dahulu. Di sini mereka langsung meminta izin, yaitu izin informasi kamera, lokasi, kontak, dan lain-lain. Jika kalian setuju, kalian klik saja setuju. Kemudian di sini kita sudah masuk ke tampilan awal dari aplikasi pinjaman khusus dengan jumlah pinjaman maksimum mencapai 5 juta rupiah yang bisa kita ajukan sekali pinjam. Langsung saja kita klik ajukan sekarang. Nah, tentu saja untuk bisa dapatkan pinjaman uang online langsung cair, kita harus membuat akun. Dan untuk membuat akun ini tanpa ribet, sangat mudah untuk membuat akun karena kita hanya perlu memasukkan nomor handphone kita. Langsung saja di sini saya akan masukkan nomor handphone saya. Oke, di sini sudah saya masukkan nomor handphone saya, dan jika teman-teman ingin gunakan nomor handphone ini untuk kontak darurat, silakan saja. Saya sangat bersedia membantu pengajuan pinjaman kalian agar langsung di ACC, asalkan jangan disalahgunakan nomor handphone ini. Jika sudah masukkan nomor handphone, kita klik selanjutnya. Kemudian mereka akan mengirimkan kode verifikasi atau kode OTP. Kalian tunggu saja, dan jika sudah masuk, kalian tinggal masukkan di sini. Kemudian di bagian bawah, kalian daftarkan kata sandi atau password. Jika sudah, kita klik kirim. Nah, teman-teman, di sini saya sudah berhasil membuat akun di aplikasi pinjaman khusus, yang artinya saya sudah bisa mengajukan pinjaman online di dalam aplikasi ini. Langsung saja kita klik ajukan sekarang. Oke, setelah kita sudah membuat akun, kita harus memasukkan beberapa data atau informasi yang diminta oleh aplikasi ini agar kita bisa dapatkan limit pinjaman. Nah, yang pertama kita perlu memasukkan tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian status pernikahan, alamat tempat tinggal, dan lain-lain.
Jika sudah, kita klik lanjut. Pada informasi selanjutnya, kita perlu memasukkan kontak darurat. Nah, di sini kontak darurat yang diminta kita bisa masukkan kontak orang tua, kontak saudara, rekan kerja atau teman kita. Dan di sini hanya 2 kontak darurat saja yang diminta. Jadi kalian masukkan saja dan jika sudah, kalian klik saja lanjut. Nah, pada informasi selanjutnya, kita perlu memasukkan foto KTP bagian depan, nama lengkap, nomor KTP, dan foto selfie memegang KTP. Jika sudah, kita klik lanjut. Kemudian pada informasi yang terakhir, kita perlu memasukkan informasi rekening bank yang kita gunakan. Dan di sini saya masukkan rekening bank BCA. Oh iya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang online dan tidak ingin di-autol, jangan masukkan nomor rekening yang berbeda dengan data KTP yang telah teman-teman daftarkan. Jika berbeda, akan otomatis ditolak oleh pihak aplikasi. Oke, jika sudah, kita klik lanjut. Nah, teman-teman, berdasarkan dengan data pribadi ataupun informasi pribadi yang telah saya masukkan, di sini saya sudah mendapatkan limit pinjaman. Dan limit pinjaman yang saya dapatkan di sini di Rp3.400.000. Bahkan saya juga bisa mengajukan pinjaman sekali pinjaman atau sekali klik dan kita bisa dapatkan pinjaman di beberapa aplikasi. Dan di sini sudah direkomendasikan 2 aplikasi. Yang pertama Raja Fulus dan yang kedua PT Maju. Nah, untuk Raja Fulus saya bisa dapatkan pinjaman di Rp1.400.000. Artinya sudah ada sekitar Rp5 juta untuk 2 aplikasi. Kemudian ditambah lagi 1 aplikasi di Rp1.800.000. Jadi sudah ada sekitar Rp6.800.000 untuk limit pinjaman yang saya dapatkan. Nah, jika kita sudah setuju dengan limit pinjaman yang telah ditawarkan, kita tinggal klik ajukan sekarang dan kita akan langsung mengajukan pinjaman uang online di dalam aplikasi pinjaman khusus serta 2 aplikasi pinjaman yang ditawarkan oleh aplikasi pinjaman khusus. Dan jika kalian sudah mengajukan pinjaman, kita tinggal tunggu saja apakah pengajuan kita akan diterima atau ditolak. Tapi saya yakin 100% pengajuan pinjaman kalian akan diterima, asalkan memasukkan data yang sebenar-benarnya. Oke, sekian video saya kali ini terkait bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online di aplikasi pinjaman khusus. Buat kalian yang suka dengan video saya kali ini, bisa berikan like, share, dan jangan lupa untuk